Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana melepas dan memasang lagi secara lengkap door trim pintu dari Honda Jazz GT3 ini. Teman-teman yang sudah mengikuti channel saya pasti udah tahu bahwa unit Jazz ini saya dapetin hasil lelang. Jadi ini bisa kita lihat ada rongga di handle-nya. Inilah yang nanti akan saya perbaikin sekaligus memberikan tutorial sharing pada teman-teman bagaimana melepas door trim ini. Melepas door trim ini juga mungkin karena kita akan menggantikan speaker, pintu dan lain-lainnya. Karena unit ini juga saya dapetin bekas, jadi saya juga akan inspeksi juga di balik door trim ini. Secara visual mungkin sama dengan Honda Jazz teman-teman, hanya ada terlihat satu baut pada handle pintu ini. Namun apakah satu baut ini sudah mampu untuk membuka seluruh door trim ini? Kita nanti akan bahas lebih detailnya. Karena di handle yang bagian ini bagian bawah, kalau kita deketin ini juga ada terlihat model lubang klip, model pengunci. Nanti juga ini bagaimana cara membukanya kita akan sharing secara detail pada teman-teman semuanya. Semoga video ini juga nanti berguna bagi teman-teman yang punya hobi do it yourself agar tidak melakukan kesalahan yang bisa merusak unit mobil kita sendiri. Ya, pertama-tama saya menggunakan pengungkit di sisi ini karena untuk melepaskan kait sisi yang bawah tadi. Ini ketika diungkit tangan kita, jari kita sudah bisa menarik ke bawah lalu ke belakang hingga cover handle ini sudah bisa terbuka. Ya, melepasnya jangan dari sisi belakang karena dari sisi belakang ada pengaitnya juga. Jadi tidak mungkin teman-teman mengungkit dari sisi belakang karena secara konstruksi ini ada pengunci yang lebih besar lagi di sisi belakangnya. Untuk itu membukanya adalah sesuai dengan video yang tadi. Dan untuk lebih detail, ini konstruksinya bagian belakang ada penguncinya, lalu ini ada dua lubang yang tadi kita kaitkan untuk melepaskan dari pengunci di sini. Jadi saya tidak menekan penguncinya tetapi saya lebarkan saja covernya. Dan ini ada 3 baut seharusnya, cuman ini yang terpasang cuman 2 karena satu lagi di sini ini kosong yang memang tidak dipasang lagi oleh yang bongkar sebelumnya. Ya, situasi-situasi seperti itulah yang saya tidak suka, sehingga lebih suka saya bongkar-bongkar sendiri karena lebih terjamin lagi part-partnya kembali pada letak semula. Oke, ini kita buka saja bautnya. Tinggal kita putar dengan obeng berlawanan arah jarum jam untuk membukanya. Cukup mudah, dan mungkin obeng juga tool sederhana yang mungkin teman-teman juga punya. Dan satu baut yang harusnya di sini ya sudah tidak ada, tapi tak apalah. Oke, berikutnya kita akan melepas kabel di switch power window ini. Caranya adalah di sisi tengah bawah ini ada yang bisa kita tekan pakai jempol lalu kita tarik. Jangan dipaksa untuk menariknya karena ini adalah penguncinya. Jadi tekan dulu sisi tengahnya, barulah kita tarik soketnya. Jangan sampai narik kabel, itu juga bisa merusak dari soket ini. Oke, sekarang sudah terlepas semua yang pengunci-pengunci bagian handle pintu. Lalu ini kita buka satu baut yang bagian pembuka pintu di sini, sama pakai obeng plus. Cukup mudah, satu baut saja. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika melepas handle ini harus kita geser ke sisi depan. Setelah tergeser sisi depan, barulah handle ini bisa dilepas dengan mudah. Jadi jangan langsung ditarik atau diungkit karena konstruksinya biar teman-teman lebih jelas, ini seperti ada bentuk L dan inilah yang mengunci ke bodi mobil. Jadi jangan dipaksa agar tidak patah. Jadi kita geserkan ke depan, barulah kita lepas. Ini terlihat juga ini adalah pengunci kawatnya. Ini juga caranya adalah harus kita rilis dulu, kita buka dulu, ditekan aja seperti ini. Ini kawatnya sudah bisa dilepas ke arah atas pada bagian ini. Penguncinya jangan sampai dipaksa. Oke, langkah berikutnya kita akan menggunakan tool pengungkit ini. Ini saya sisipkan saja di bagian sini mudah, lalu saya geserkan ke dekat pin, barulah saya ungkit. Karena nanti kita lihat pinnya seperti apa. Ini sudah terlepas setelah
jari-jari dengan mudah masuk di sela-selanya. Ini udah bisa longgar. Pinnya adalah bentuk pin pengunci seperti ini ya. Ini ada beberapa, nanti kita lihat detailnya. Inilah yang mengunci ke bodi. Jangan sampai pinnya ini juga patah karena memang dari plastik dia. Untuk door trim yang sudah patah-patah penguncinya, ini akan menyebabkan suara bergetar pada kabin juga. Jadi teman-teman juga silahkan pastikan. Oke, berikutnya adalah sisi knob ini. Sisi knob ini sebenarnya bisa dilepas dengan cara memutarnya, tapi tidak perlu kita lakukan untuk membuka door trim ini. Yang kita lakukan adalah cukup mengangkat door trim ini ke sisi atas, ke arah atas. Ini sudah bisa terlepas door trimnya. Ya, ini ternyata situasinya ada plastik dari pintu mobil Jazz GD3. Setelah door trim ini terlepas, nampak itu ada speaker juga. Lalu juga kita akan mengakses bila kerusakan power window atau kunci-kunci pintu seperti pada video saya yang lain. Ya, ini adalah kondisi door trimnya dari sisi belakangnya. Ini ada beberapa pengunci yang biru-biru. Ini adalah pengunci plastik, wajar bila rusak, nanti kita gantikan kalau rusak. Lalu ini ada baut-baut yang bisa dilepas karena memang ada dua bagian besar dari door trim ini. Ini yang udah dilapisi oleh sampul kulit oleh pemilik sebelumnya. Oke, ini sudah terlepas. Teman-teman harus mengembalikan lagi. Dan langkah mengembalikan secara umum sebenarnya sama dengan ketika kita melepasnya tadi. Namun untuk lebih detail, inilah caranya, yaitu pertama-tama door trim harus kita lewatkan sisi knobnya dan juga posisi kabelnya. Ini juga harus masuk dulu keluar seperti ini kabelnya, jangan sampai kelupaan. Lalu kita posisikan tepat. Posisi tidak tepat tidak bisa kita tekan untuk mengunci klipnya, jadi posisinya akan terasa pas, barulah bisa kita tekan trim sekelilingnya. Kembali kita pastikan sisi soket ini sudah keluar kabelnya, ini yang sering kelupaan. Lalu ini juga bagian kawat pengait ini juga udah tepat pada posisinya, tidak goyang, tidak jatuh, barulah kita bisa melakukan prosedur lanjutannya. Ya, ini soket tidak mungkin terbalik memasangnya, jadi profilnya memang sudah beda antara atas bawah kanan kirinya. Ini tinggal kita pasangkan saja, tinggal kita tekan, langsung dia terkunci pada klipnya. Selanjutnya adalah tinggal kita pasangkan lagi, kita kuatkan baut-baut pengunci pada handle pintu ini. Ada 3 baut, cuman yang tadi hanya 2, nanti kita lengkapin yang satu lagi. Dia model skrup karena dasarnya adalah plastik, base untuk pengunciannya di plastik, jadi kekuatannya juga kita pastikan karena kita menggunakan obeng manual saja. Jangan terlalu kuat sampai merusak dudukan plastiknya, karena apabila dol sangat merepotkan untuk mengganti karena harus membongkar lagi door trim ini. Dan juga biasanya di toko-toko juga kesulitan untuk mencari base plastik tersebut. Oke, ini bautnya sudah kita lengkapin 3 baut, barulah kita pasang lagi covernya. Ya, sesuai konstruksi covernya. Ini sisi belakang, ini yang kita pasangkan, kita sisipkan terlebih dahulu pengunciannya. Setelah posisinya tepat, barulah bisa kita tekan-tekan untuk mengunci sempurna. Ya, ini akan bunyi klek 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 ketika posisinya sudah tepat. Ini posisinya sudah tepat, udah bisa nyaman. Berikutnya adalah kita pasang lagi pengunci pintu, kita sisipkan dulu kawatnya. Ini jangan lupa juga untuk mengkancingkan lagi plastiknya, barulah setelah masuk baru kita geser seperti kita membuka tadi, cuman ini berarah kebalikannya. Oke, ini sudah terkunci, tinggal 1 baut lagi untuk menyempurnakan pekerjaan kita kali ini. Ini pakai jenis screw juga. Ketika sudah kuat cukup, inilah kita tes lagi semuanya.
Oke teman-teman, itu adalah tutorial lengkapnya. Jadi teman-teman silahkan selalu like dan subscribe channel Donation Aji untuk informasi-informasi menarik lainnya.